Shalom Bapak Ibu. Eh, ada beberapa kesalahan-kesalahannya terhadap beberapa pandangan Kristologi Bapak Ibu ya. Berikut adalah kesalahan-kesalahan Kristologi yang paling sering dijumpai di dalam persekutuan, baik secara tersurat maupun tersirat Bapak Ibu. Disusun secara teologis ini, pastoral dan reflektif agar dapat menolong kita semua untuk menguji roh ya. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 1 dikatakan begitu. Dan kembali kepada Kristus yang sejati menurut kitab suci. Nah, pandangan-pandangan apa Bapak Ibu? Begini Bapak Ibu ya. Ada pandangan bahwa Kristus itu direduksi menjadi sekedar guru moral Bapak Ibu ya. Bentuk kesalahannya begini. Yesus dipandang hanya sebagai teladan etika, rendah hati, pengampun, pengasih. Khotbah justru lebih menekankan jadilah seperti Yesus, tanpa pernah menjelaskan siapa Yesus itu sesungguhnya. Akar teologisnya Bapak Ibu cenderung ke Arianisme modern ini, atau humanisme rohani ya. Mengabaikan Yohanes 1 ayat 1 dan Kolose 1 ayat 15 sampai 20 ya. Dampaknya Bapak Ibu, salib kehilangan makna penebusan ya. Keselamatan menjadi hasil usaha moral manusia. Jika Kristus hanya guru, ia tidak layak disembah Bapak Ibu. Jika hanya teladan, ia tidak sanggup menyelamatkan. Itu poinnya Bapak Ibu. Nah, pandangan yang lain lagi Bapak Ibu, Kristus dipisahkan dari salibnya. Ini nih, bagaimana bisa terjadi ya? Bentuk kesalahannya begini Bapak Ibu. Kristus digambarkan sebagai raja penuh kuasa, tetapi jarang sebagai hamba yang menderita. Ini loh. Salib digantikan oleh tema kemenangan, sukses dan terobosan itu. Ini merupakan akar teologis dari teologi kemakmuran Bapak Ibu. Penolakan implisit terhadap Yesaya 53 dan Filipi 2 ayat 6 sampai 11 ini. Dampaknya Bapak Ibu, jemaat kaget saat menderita. Salib dianggap kegagalan, bukan pusat Injil jadinya ya. Kristus yang dimuliakan tanpa Kristus yang disalibkan itu bukanlah Kristus Alkitab, melainkan itu adalah ilusi religius Bapak Ibu. Ada lagi Bapak Ibu ya pandangan yang menyatakan bahwa Kristus itu dipisahkan dari kemanusiaannya. Ini bentuk kesalahannya. Yesus dianggap tidak benar-benar merasakan kelemahan manusia. Dan inkarnasi hanya simbol bukan realitas gitu loh. Simbol saja. Jadi akar teologis di sini, teologisnya ini melahirkan doketisme modern Bapak Ibu. Ketidakpahaman terhadap Ibrani 4 ayat 15 ini. Dampaknya Yesus terasa jauh dan tidak relevan bagi pergumulan manusia, dan doa kehilangan kedekatan relasionalnya Bapak Ibu. Jika Kristus tidak sungguh menjadi manusia, ia tidak sungguh menebus manusia. Poinnya kan begitu Bapak Ibu. Ada lagi pandangan bahwa Kristus itu dipisahkan dari keilahiannya. Ini yang paling banyak ya kita jumpai ya. Bentuk kesalahannya Bapak Ibu. Yesus disebut anak Allah hanya dalam arti simbolis. Dan penyembahan kepada Yesus dilemahkan atau dihindari. Nah, ini merupakan akar teologis dari aliran Unitarianisme Bapak Ibu. Adopsionisme atau pengaruh ajaran non-trinitarian ini. Dampaknya, ibadah menjadi kehilangan pusatnya dan keselamatan menjadi tidak pasti Bapak Ibu. Tidak ada keselamatan jika yang disalibkan bukan Allah yang sejati Bapak Ibu. Pandangan lain lagi Bapak Ibu. Kristus digantikan oleh pengalaman rohani. Bentuk kesalahan ini fokusnya itu pada manifestasi roh, karunia atau sensasi spiritual, dan Kristus tidak lagi pusat Bapak Ibu, hanya pembuka jalan pengalaman. Ini loh, akar teologisnya melahirkan mistisisme yang tak terkendali ya, dan ketidakseimbangan pneumatologi ini. Dampaknya Kristus menjadi alat, bukan Tuhan, dan jemaat mengejar sensasi ya, bukan kebenaran Bapak Ibu ya. Roh Kudus tidak pernah memuliakan pengalaman, ia memuliakan Kristus Bapak Ibu. Bentuk lain lagi, Kristus direduksi menjadi alat berkat. Bentuk kesalahannya ini, Yesus dipakai untuk sukses, sehat, kaya, dan naik kelas hidup, dan
Bahasa iman menjadi transaksional sekali Bapak Ibu. Akar teologisnya melahirkan antroposentrisme rohani dan salib digantikan oleh manfaat iman ini. Dampaknya, ketika doa tidak dijawab, iman menjadi runtuh dan Kristus tidak lagi disembah, hanya dimanfaatkan ini Bapak Ibu. Jika Kristus berguna tetapi tidak berdaulat, ia bukan Tuhan. Lain lagi, Kristus dipisahkan dari perjanjian lama. Ini bentuk yang sering terjadi. Bentuk kesalahannya, perjanjian lama dianggap tidak relevan dan Yesus dilepaskan dari nubuat, hukum, dan bayangan mesianik Bapak Ibu. Akar teologisnya ini melahirkan marsionisme modern ini. Dampaknya Injil menjadi dangkal dan Kristus kehilangan konteks mesianiknya. Kristus tanpa Taurat dan Nabi adalah Kristus tanpa identitas. Ini loh. Kristus tanpa Nabi dan Taurat adalah Kristus tanpa identitas. Satu lagi, Kristus dipisahkan dari gerejanya. Bentuk kesalahannya, saya punya Yesus, tapi tidak perlu ke gereja. Dan Yesus dipersonalisasi tanpa komunitas ini Bapak Ibu ya. Inilah akar teologis yang melahirkan individualisme modern Bapak Ibu. Dampaknya gereja itu diremehkan dan disiplin serta pemuritan menjadi hilang. Kristus adalah kepala. Menolak tubuhnya berarti menyangkal pemerintahannya. Poinnya begitu. Nah, Bapak Ibu, kesalahan kristologi itu jarang muncul sebagai penyangkalan terang-terangan ya. Tetapi sering sebagai penekanan yang timpang ini Bapak Ibu. Kristus tidak bisa dipotong-potong. Tidak bisa Allah tanpa manusia. Tidak bisa raja tanpa salib. Tidak bisa juru selamat tanpa Tuhan. Tidak bisa Kristus tanpa kitab suci, Bapak Ibu. Kristus yang benar bukanlah yang paling nyaman, tetapi yang paling setia kepada pewahyuan Allah. Amin.